Lanjut dari tahap evaluasi yang sistematis, kita akhirnya sampai pada puncak dari seluruh proses ini, yaitu mengambil keputusan strategis berbasis data. Teman-teman mahasiswa harus menanamkan pola pikir bahwa analisis kinerja iklan digital yang kita lakukan bukanlah sekadar untuk formalitas laporan bulanan. Lebih dari itu, data adalah kompas utama yang menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis perusahaan berikutnya. Melalui data yang diperoleh, seorang pemasar tidak lagi menebak-nebak, melainkan bisa memutuskan dengan pasti platform mana yang jauh lebih efektif untuk kampanye mereka. Kita bisa mengidentifikasi jenis konten apa yang paling menarik bagi audiens, serta bagaimana cara mengalokasikan anggaran iklan secara optimal agar setiap rupiah menghasilkan imbal balik yang maksimal. Inilah yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional di industri ini. Dengan begitu, setiap keputusan pemasaran yang kalian ambil nantinya akan menjadi lebih terarah karena didukung penuh oleh fakta data, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau perasaan semata. Keberanian mengambil keputusan berdasarkan data inilah yang akan membawa bisnis tumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan digital yang sangat ketat. Seluruh rangkaian materi kita hari ini, mulai dari memahami KPI hingga mengambil keputusan strategis, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemahaman yang mendalam ini akan menjadi landasan bagi kalian untuk terus mengeksplorasi strategi-strategi baru yang lebih inovatif di masa mendatang. Lanjut dari berbagai proses panjang mulai dari identifikasi metrik hingga pengambilan keputusan, pada slide ini kita akan merangkum seluruh esensi dari analisis data kinerja iklan digital. Kesimpulan besar yang bisa kita tarik adalah bahwa memahami indikator kinerja utama atau KPI ini bukan sekadar soal teknis penghitungan, melainkan langkah awal yang absolut untuk menilai sejauh mana keberhasilan kampanye yang telah kita perjuangkan. Melalui evaluasi data yang mendalam, seorang pemasar diberikan kemampuan untuk melihat melampaui angka. Kita bisa menemukan di mana letak kekuatan strategi yang harus dipertahankan, serta di mana titik kelemahan yang perlu segera diintervensi agar tidak menjadi beban bagi anggaran perusahaan. Ingatlah bahwa data yang jujur adalah teman terbaik bagi seorang digital marketer dalam menghadapi pasar yang terus berubah. Hasil dari analisis tersebut pada akhirnya akan menjadi dasar yang kokoh dalam pengambilan keputusan strategis yang jauh lebih tepat sasaran. Dengan landasan data yang kuat, anggaran iklan yang kita kelola tidak akan terbuang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis secara nyata dan terukur. Seluruh pembelajaran kita mengenai performa iklan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang teman-teman terhadap data digital. Data bukan lagi sekadar laporan, melainkan alat untuk memenangkan persaingan. Jangan biarkan semangat analisis kalian berhenti di sini, karena setelah ini kita akan segera menguji ketajaman insting data kalian melalui sesi diskusi kelompok yang lebih dinamis. Siapkan argumen kalian, karena kita akan langsung membedah data-data baru. Lanjut dari pemahaman kita mengenai evaluasi data, sekarang kita masuk ke topik yang sangat dinamis, yaitu strategi peningkatan conversion rate. Teman-teman mahasiswa, jika sebelumnya kita sudah belajar cara membaca angka konversi, maka di bagian ini kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki angka tersebut agar terus meningkat. Ingat, konversi adalah bukti nyata bahwa strategi pemasaran kita benar-benar menghasilkan dampak ekonomi bagi perusahaan. Pada visual dashboard yang kita lihat, tim pemasar profesional terus memantau pergerakan grafik konversi setiap saat. Peningkatan conversion rate tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari optimasi yang terus-menerus. Kita harus melihat setiap detail, mulai dari apakah navigasi di website sudah memudahkan pelanggan, hingga apakah penawaran yang kita berikan sudah cukup menggoda dibandingkan kompetitor. Strategi peningkatan ini membutuhkan kolaborasi antara data dan kreativitas.
Kita menggunakan wawasan data dari KPI untuk mengidentifikasi di bagian mana calon pelanggan kita berhenti atau membatalkan niat belinya, lalu kita gunakan kreativitas untuk memperbaiki hambatan tersebut. Hal ini bisa berupa penyederhanaan formulir pendaftaran, perbaikan kecepatan loading halaman, atau bahkan mengubah warna tombol beli sekarang agar lebih mencolok. Memahami strategi ini akan membekali kalian dengan kemampuan untuk tidak hanya melaporkan kegagalan, tetapi memberikan solusi konkret untuk pertumbuhan bisnis. Jadi, persiapkan diri kalian karena pembahasan ini akan sangat menantang dan penuh dengan teknik-teknik optimasi praktis yang digunakan oleh perusahaan teknologi besar saat ini. Mari kita bedah variabel-variabel apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan konversi ini. Lanjut dari pemahaman kita mengenai visualisasi data, sekarang mari kita masuk ke inti dari pertanyaan setiap pemilik bisnis. Bagaimana strategi digital marketing dapat meningkatkan conversion rate? Seperti yang kita lihat pada slide ini, fokus utama kita adalah pada tingkat konversi, yaitu persentase pengunjung yang akhirnya melakukan tindakan sesuai dengan tujuan bisnis kita. Tindakan ini bisa sangat beragam, mulai dari hal yang paling vital seperti pembelian, pengisian formulir pendaftaran, hingga aksi sederhana namun penting seperti download katalog produk. Mengapa metrik ini begitu spesial? Karena conversion rate adalah jembatan yang menghubungkan antara ketertarikan audiens dengan keuntungan bisnis yang nyata. Untuk meningkatkan angka ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Kita harus membedah setiap langkah dalam customer journey. Misalnya, apakah pesan di iklan kita sudah konsisten dengan apa yang mereka temukan di halaman website? Atau apakah proses pendaftaran kita terlalu rumit sehingga membuat calon pelanggan menyerah di tengah jalan? Melalui studi pembelajaran ini, teman-teman akan diajak untuk berpikir kritis dalam mengoptimalkan setiap titik sentuh konsumen tersebut. Peningkatan pada conversion rate bahkan hanya sebesar 1% saja bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada profitabilitas perusahaan tanpa perlu menambah biaya iklan sepeser pun. Inilah seni dari optimasi digital marketing yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi, mari kita siapkan diri untuk menganalisis variabel-variabel apa saja yang bisa kita ubah untuk menciptakan hasil yang lebih maksimal.